Oke, di sini merupakan penjelasan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi nanti untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode aljabar linear, saya harapkan adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk memudahkan dan membantu mencari solusinya atau mencari jawabannya. Nah, tadi di sini contohnya kita punya 3 persamaan. Ini ditransformasikan dulu menjadi matriks. Nah, di sini ditulis 4 minus 2, 1, dan B-nya 11. Nah, di sini matriks saya tulis matriks A. Nah, di sini matriks A-nya. Nah, selanjutnya ini nilai B-nya. Di sini nilai B-nya. Kan tadi ingat, dia AX sama dengan B. Ini matriksnya. Selanjutnya dilakukan fase pertama yaitu fase eliminasi. Yang pertama, tadi ini merupakan persamaan titik potong. Tandai merah, ini merupakan pivot equation-nya. Jadi untuk dilakukan OB untuk persamaan kedua dan ketiga. Nah, di sini tadi ini operasinya kan, tentukan dulu lambdanya. Lambdanya minus 0,5. Di mana sih? Kok kita tahu nih lambdanya minus 0,5? Nah, di sini lihat. Di sini kan minus 2. Yang dia pivotnya 4. Jadi untuk 2 ini kan merupakan setengah dari 4. Jadi agar minus 2 ini bernilai 0, maka kita harus mengalihkan dia dengan setengahnya dari 4. Nah, jadi di sini diikutin EQ B. Nah, di sini saya tulis ulang. Sama dengan equation B. Di sini angka yang berada pada persamaan kedua. Nah, di sini angka pada persamaan kedua minus 2 dikurangin dalam kurung lambdanya tutup kurung dikalikan dengan angka pada EQA ini merupakan angka pada titik potongnya, yaitu 4. Bentar, dapatkan hasil 0. Begitu juga untuk angka-angka di samping kanannya. Nah, tadi biar bisa kita tinggal tarik, tadi F10-nya, angka yang pada berada di F10, di sini lambdanya dikunci dulu FM F4. Jadi dengan demikian, nah di sini berarti nilai lambdanya ini untuk satu baris ini tidak boleh berubah. Nah, jadi ditarik, nah, hasilnya akan sama seperti ini. Selanjutnya persamaan ketiga sama. Ditulis sama dengan 1 minus dalam kurung lambdanya dikalikan dengan angka yang berada di titik potong. Ingat, tadi di sini lambdanya tidak boleh berubah untuk satu baris itu. Jadi dikunci menggunakan Fn F4. Enter. Bukan hasilnya udah. Selanjutnya untuk menjadi matriks U. Matriks U berarti yang kita harus mengenalkan lagi yang nilai minus 1,5. Jadi di sini untuk menjadi matriks U, dia segitiga ini 0 segitiga ke bawah kan.
mengenolkan minus 1,5. Ini gunakan lambdanya minus 0,5. Sama operasinya tadi, sama dengan minus 1,5 minus dalam kurung lambda, lambdanya di F4 dikalikan dengan equation B, jadi nilai B. Enter 0. Tinggal ditarik, nah, hasilnya sama. Seperti itu. Sudah dapat untuk UX. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk fase perhitungan mundurnya atau back substitution phase. Di sini nilai X3-nya. X3 sama dengan 9 dibagi 3. Bentar, sini 3. X2 sama dengan 10,5 dikurangin minus 1,5 dikalikan 3. Jadi ini hasil X3-nya. Lalu dibagi dengan 3. Begitu juga untuk yang untuk mencari nilai X1. Selanjutnya kita cek apakah perhitungan kita benar. Untuk cek, gunakan nilai X ini tadi kepada salah satu persamaan. Contohnya kita menggunakan persamaan 1. Nah, jadi disukan 4X1. 4 dikali X1. Terus minus 2 dikali X2 plus X3. Hasilnya 11. Sama kan hasilnya? Oke. Ke sini silahkan dipahami, dipelajari. Selanjutnya untuk yang LU decomposition. Nah, di sini dia lebih sedikit langkahnya. Untuk perhitungan LU decomposition-nya tadi sudah lengkap di slide-nya, jadi silakan diperhatikan untuk di slide. Selanjutnya untuk Gauss-Jordan. Nah, untuk Gauss-Jordan ini langkahnya dia semuanya dilakukan perhitungan OB. Dia sampai menjadi tadi ini matriks soalnya kan. Nah, jadi matriks ini harus menjadi matriks identitas. Iterasi yang pertama di sini kita kan dari matriks identitas berarti ini 1. Jadi harus dijadikan baris yang pertama ini harus dijadikan 1. Bagaimana? Nah, kita lihat dulu nih semua persamaannya. Wah, sudah ada nih. Di baris ketiga dia sudah bernilai angka 1. Sehingga kita tinggal pindahkan saja dia menjadi persamaan pertama. Jadi dipindah. Jadi tadi ini satunya ditaruh di paling atas. Semuanya dalam satu baris ini menjadi persamaan pertama. Yang 4-nya turun, persamaan yang 4 minus 2, 1, 11 ini turun, dan selanjutnya seperti itu. Iterasi kedua, kita akan menggunakan persamaan pertama ini sebagai titik potong. Selanjutnya berarti persamaan kedua dan persamaan ketiga harus dijadikan menjadi 0. 0, 0. Seperti matriks identitas 0 dan 0. Bagaimana menjadikan 0-nya sama? Untuk operasi OB-nya, sama dengan 4 minus
Di sini ingat, di sini kalau di sini lambdanya pakai dirinya sendiri. 4 minus 4 dikalikan dengan titik potongnya 1. Nah, namun di sini ingat yang B ini, yang nilai 4-nya ini yang dijadikan lambdanya itu tidak untuk dalam satu baris itu harus sama, lambdanya harus tetap. Ingat ya, lambda harus tetap. Jadi Fn F4 di enter. Nah, jadi 0. Tinggal ditarik. Sama. Selanjutnya persamaan ketiga dijadikan 0 juga. Sama dengan minus 2 minus dalam kurung dirinya sendiri Fn F4 dia harus sama dikalikan dengan 1 titik potongnya, persamaan yang dijadikan titik potong. Enter. Tarik. Oke, sama. Sudah dapat 0, berarti kita harus menjadikan angka 6 ini menjadi 1 sesuai dari matriks identitasnya. Nah, berarti kalau dia menjadikan 1 tinggal dibagi dengan dirinya sendiri. Ingat, pembaginya itu harus tetap untuk dalam satu baris itu. Jadi pada saat 6 dibagi 6 berarti angka di kanan dan kirinya harus juga dibagi dengan 6. 6 bagi 6 hasilnya 1, kan? 6 dibagi 6. Ingat, pembaginya itu dikunci karena untuk angka kanan dan kirinya harus tetap 6 juga. Nah, tinggal ditarik kanan ke kiri hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk yang 0, sama tadi prosesnya sama kayak seperti mengenolkan angka sebelumnya. Ingat, lambdanya harus tetap dikunci. Begitu juga seterusnya sampai ke iterasi 4. Selanjutnya untuk iterasi 4 berarti kita harus menjadikan angka 6 ini menjadi 1. Jadi sama 6 bagi 6, 1. Begitu juga untuk angka kanan dan kirinya dibagi 6. Selanjutnya yang di atasnya minus 2,5 dan minus 1 harus dijadikan 0. Operasinya sama seperti sebelumnya. Oke, demikian untuk penjelasan penyelesaian metode Gauss atau metode aljabar linear dengan menggunakan Excel. Silahkan dicoba di laptop masing-masing. Insya Allah pasti bisa. Yang penting diingat tadi lambda tidak boleh berubah, pembagi tidak boleh berubah. Silahkan dipelajari dan selamat mencoba.